Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum? Arju an takunu jami'an fi sihha wa afiyah. Tayyib, fi hadhil fursah sanata'allam an jumlah ismiyah atau anwa'ul khabar, yakni khabar muqaddam wal mubtada' muakhar. Naam, qabla an nata'allam hayya bina nad'u bidu'a awalan. Tafaddalu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, perlu kalian ingat, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu, dan bukan saudara orang yang berilmu itu adalah orang yang bodoh. Anak-anakku, KD spiritual dan sosial pada tema kali ini bisa kalian baca di slide-nya ibu itu ya. Berikutnya juga bisa kalian baca juga KD kompetensi dasar pada tema pertemuan kali ini ya. Baiklah, mari kita ucapkan yel-yel kita terlebih dahulu. Wahid, isnain, salasa. Al-lughatul arabiyyah bil hammasa wa bit tabassum wa bil jihad. Allahu akbar. Naam, syukran. Ma hiya al-jumlah ismiyah? Yang akan kita belajari anwa'ul khabar ya. Summa amsilah. Ma hiya al-jumlah ismiyah? Al-jumlah ismiyah yakni kullu jumlatin mabdu'atin bismi tusamma jumlah ismiyah. Setiap kalimat yang diawali dengan isim itu dinamakan jumlah ismiyah. Wa tatakawwanu min mubtada' wal khabar. Dan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Marfu'ani daiman. Mubtada dan khabar itu selalu mubtada dan khabar itu adalah keadaannya adalah marfu' selalu. Wa huma rukna al jumlah ismiyah. Dia adalah dua rukun di dalam jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah adalah al jumlah allati tatakawwanu bil mubtada wal khabar. Nah, ma huwal mubtada? Apa dia mubtada itu? Mubtada itu adalah wahwal ismul ladzi tabda'u bihi al jumlah. Dia adalah isim yang didahului, isim yang terletaknya di awal kalimat. Kemudian apa dia khobar? Khobar itu adalah al ismu alladzi yatimu bihi maknal jumlah, yaitu isim yang menyempurnakan makna dari kalimat tersebut atau yang menyempurnakan sebuah kalimat. Anwa'ul khabar ada berapa? Anwa'ul khabar hunaka salah satu aksamin, ada 3. Yang pertama itu khabar mufrad, yang kedua khabar jumlah, dan yang ketiga adalah khabar sibahul jumlah. Anwa'ul khabar mubtada. Nah, khabar mufrad tadi ya, ada khabar jumlah dan ada khabar sibahul jumlah. Khabar jumlah itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'liyah. Anwa'u khabar mubtada. Yang pertama, khabar mufrad. Yakunu khabar kalimatan wahidan. Kalau khabar mufrad itu maka khabarnya merupakan kalimatan wahidatan, satu kata. Wa in kana musanna au jama' marfu, dan dia ketika dia itu musanna atau jamak, dia tetap dia marfu. Kemudian khabar mufrad contohnya at-tilmidu mujtahidun. Ini mufrad, khabar mufrad. At-tilmidani mujtahidani, at-talamidu mujtahiduna. Ya, contoh dari khabar mufrad. Kemudian yang kedua adalah khabar jumlah. Khabar jumlah
yakunu khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Jadi khobar jumlah itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Fi mahali rafa khobar wala budda min rabit wa ghaliban yakunu dhamir a'id alal mubtada. Dan harus ada pengkaitnya dan biasanya ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Itu syarat dari khobar jumlah. Khobar jumlah fi'liyah. Amsilah min khobar jumlah fi'liyah. Allahu yuhibbul mu'minin. Musafiru yusafiru ila New York. Umar yarkabut ta'irah. Allahu yuhibbul mu'minin. Allahu dia mubtada'nya, yuhibbu dia khobar. Khobarnya berupa fi'il, maka khobar ini dinamakan khobar jumlah fi'liyah. Adakah dhamir yang kembali kepada mubtada? Ada. Dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila Allah, gitu ya. Yu di dalam kata yuhibbu. Al-musafiru yusafiru ila New York. Al-musafiru huwa mubtada wa ainal khobar khobar yusafiru. Yusafiru min fi'il idan hadal khobar yani khobar jumlah fi'liyah. Umar yarkabu at-ta'ira. Umar mubtada, yarkabu at-ta'ira huwa khobar jumlah fi'liyah. Suma khobar jumlah ismiyah. At-ta'iratu maqaiduha muriha. Ibrahimu kitabuhu sakilun. Al-madrasatu fusuluha kasiratun. At-ta'iratu maqaiduha murihatun. At-ta'iratu huwa mubtada wa maqaiduha murihatun huwa khobarnya. Dalam kalimat ini mubtada besarnya adalah at-ta'irah dan khobarnya adalah maqaiduha muriha. Dalam kalimat khobar yakni maqaiduha muriha, di sana ada mubtada kecil dan ada khobar kecil. Nah, mubtada'nya itu karena dia diawali dengan isim, maka khobarnya itu dinamakan khobar jumlah ismiyah. Jadi di dalam perahu khobar yang besar, hunaka mubtada' shaghira wa khobar shaghira. Aina mubtada' shaghir? Mubtada' shaghirnya yakni maqaiduha. Wa aina khobar shaghir yakni murihatun. Contoh yang kedua, Ibrahimu kitabuhu sakilun. Ibrahimu mubtada' summa kitabuhu sakilun khobar. Kitabuhu sakilun khobar min mubtada' yakni Ibrahim. Khobar kabir adalah khobar yang besar. Dalam perahu khobar ini ada mubtada' kecil dan ada khobar kecilnya lagi. Mana mubtada' kecil dan khobar kecilnya? Mubtada' shaghirnya yaitu kitabuhu, khobar kecilnya adalah sakilun. Karena dalam khobar yang besar ini ada jumlah yang diawali dengan isim, maka khobar itu dinamakan khobar jumlah ismiyah. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, al-madrasatu fusuluha kasiratun. Madrasatu mubtada, fusuluha kasiratun, dia menjadi khobarnya. Khobar ini bisa dijadikan kalimat dan kalimatnya berupa kalimat isim diawali dengan isim, maka khobar itu dinamakan khobar jumlah ismiyah. Ada dhamir yang kembali, semuanya ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Maqaiduha, ha kembali ke at-ta'irah. Kitabuhu kembali kepada Ibrahim. Fusuluha, ha kembali kepada al-madrasah. Yang ketiga yaitu khobar sibahul jumlah. Khobar sibahul jumlah itu syaratnya adalah khobar itu berupa jar majrur ataupun dhorof. Contoh, al-mudarrisu fil fasli, an-nadhafatu minal iman, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, al-jami'atu janibal masjidi. Nah, itu contoh-contoh dari khobar sibahul jumlah. Khobarnya terdiri dari jar majrur ataupun dhorof. Ini ya, anwa khobar sibul jumlah, jar majrur dan dhorof. Fi mahali raf'in khobar, di tempatnya rafa dia sebagai khobar, walayah taju ila robit, dan dia tidak butuh
tidak membutuhkan ada keterkaitan dengan mubtada. Maksudnya tidak perlu ada dhamir yang kembali kepada mubtada kalau khabarnya berupa sibahul jumlah. Nah, sekarang mata taqdimul khabar alal mubtada, kapan dibolehkan mendahulukan khabar atas mubtada? Yang pertama, idza kana khabar sibul jumlah wal mubtada nakiratan khosotan, apabila mubtadanya nakirah khosoh atau mudhaf ila nakirah atau mausuf. Al misal yakni fi hadzal kitabi mawdu'un qayyimun au amamal baiti sayyaratun ujratun. Suma salisan idza kana khabar sibul jumlah wal mubtada ma'rifat. Kalau khabar sibul jumlah dia merupakan khabar sibul jumlah dan mubtada'nya ma'rifat atau nakir. Ma'rifat ya, kalau mubtada'nya ma'rifat maka boleh mendahulukan khabar atas mubtada'. Sumaya salisan yang ketiga, idza kana khabar sibul jumlah wal mubtada' nakiratan amma. Kalau mubtada'nya berupa nakira amma, secara umum nakira. Contoh, ma fid dari ahadun ama Allahi ilahun. Apakah di kantor ini ada salah satu orang? Apakah ada Tuhan selain Allah? Nah, biasanya khabar boleh mendahulukan ini asalkan ya allati tasbiqu binafi au istifham. Apabila dia didahului oleh huruf nafi, ma fid dari, tak satu pun di kantor ini seseorang. Ama Allahi, itu adalah istifham. Apakah selain Allah ada Tuhan? Gitu ya. Kemudian yang keempat, idza kana mubtada' nakira tufidu tanwi. Apabila mubtada'nya nakira dan dia berfungsi bermacam-macam, menunjukkan macamnya gitu ya, jenisnya, menunjukkan jenisnya. Contoh, lil muhsini sawabun walil musi iqabun. Bagi orang yang berbuat baik itu pahala, sawab, walil musi, dan bagi orang yang berbuat jelek itu dia iqab, dia siksa. Semua yang kelima, idza kana mubtada' maksusan bil madhi aw dhammi ba'da ni'ma aw bi'sa. Apabila mubtada'nya itu khusus untuk pujian atau khusus untuk mencela, atau setelah kata ba'da ni'mah atau ba'da bi'sa. Al-misal, ni'mar rajulu al-karimu atau bi'sar rajulu al-bakhilu. Seperti ini. Ini boleh mendahulukan khabar atas mubtada' kalau dalam 5 posisi kaidah ini. Suma mata yajibu takdimul khabar alal mubtada'. Kapan diwajibkan mendahulukan khabar atas mubtada'? Yang pertama yaitu idza kana khabar sibul jumlah wal mubtada' nakiratan mahdhah la musawwiq laha. Apabila khabar sibul jumlahnya itu nakirah yang khusus, tidak ada selainnya gitu ya. Contohnya lihadal kauni khaliqun. Yang mempunyai alam semesta ini adalah Khaliq, adalah sang pencipta lah, tidak ada duanya. Berarti di sini wajib mendahulukan khobar atas mubtada. Suma yang kedua, idza kana khobar min asma'is sadarah. Apabila khobar itu dari isim-isim yang letaknya di depan, lahu hakul ibtida' bi. Contoh, ainal amanah. Di mana amanah? Aina itu kan kalimat yang harus terletaknya di depan, tidak bisa di tengah ya. Maka seperti ini khobar harus didahulukan. Suma salisan yang ketiga, idza kana khobar maksuran fil mubtada. Apabila khobar itu terbatas pada mubtada. Contoh, ma razikun illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Innamar razzaqullah. Hanyalah Allah pemberi rezeki itu. Jadi terbatas. Jadi khobarnya itu terbatas pada mubtada. La idza kana al-hasbi nafi wal istina zakara mahsur ba'da adat nafi wa zakara al-maksur fihi ba'da adatil hasr. Jadi boleh mendahulukan khabar atas mubtada kalau dia itu di depannya ada huruf nafinya ini ya, dan ada huruf hasrnya yaitu illa atau dengan kalimat innama. Yang keempat, idza kana mubtada mustamilan ala dhamir ya'udu ala khabar mutaqaddam. Mubtada itu mengandung dhamir yang kembali kepada khabar.
Jadi kalau mubtada'nya itu ada dhamir yang kembali kepada khobar, maka wujuban taqdimul khobar alal mubtada', maka wajib mendahulukan khobar atas mubtada'. Baiklah, coba nanti kalian pelajari lagi mata zawazan zawaz taqdimul khabar alal mubtada wa mata yajibu taqdimul khabar alal mubtada. Nah, di sini ada perhatian. Ya taqaddamul khabar jawazan li ibrazihi walafat intibah ilaihi li ahamiyatihi. Jadi boleh mendahulukan khobar atas mubtada itu kalau jelas kepentingannya. Contoh misal fisahatil atfal, jawab liman sa'alana man fisahah, di lapangan ada anak-anak. Pertanyaan, jawab dari pertanyaan man fisahah, siapa yang ada di lapangan. Atau pertanyaan ainal atfal, baru kalau seperti ini harus al atfal fisahah karena ainal atfal. Jadi tergantung pertanyaannya, maka boleh mendahulukan khobar atas mubtada sesuai dengan kepentingannya. Dan dalam keadaan wajibnya mendahulukan khobar atas mubtada dan tidak mungkin mengakhirkan. Ada 4 keadaan tadi ya. Oke. Nah, sekarang coba cara mengi'rabnya bagaimana. Misalnya di situ ada kalimat syawari'u wasi'atun. Kalimat syawari' mubtada' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Wasi'atun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Ini contohnya, coba kalian kerjakan nanti. Ini kesimpulannya ya. Coba kalian baca kesimpulannya. Nah, coba nanti kalian kerjakan. Kalian i'rab di sini ya. Contoh di situ. Mubtada Allahu wahid. Allah khabarnya berupa khabar apa, kemudian i'rabnya bagaimana. Sesuai contoh dikerjakan. As-sanatu faslani. Nah, ini contohnya. Kemudian kalian kerjakan ya. Nanti tugas ibu beri. Kemudian ini tolong kalian membuat, itu sudah tugas yang hari pertama ya. Hari yang pertemuan kedua ini kalian kerjakan tajribat, praktek membuat kalimat dari kaidah kapan bolehnya mendahulukan khobar atas mubtada. Tadi ada 5 kaidah dan 4 kapan wajib kita mendahulukan khobar atas mubtada. Ada 4 kaidah tadi, berarti kalian membuat 9 contoh tentang khobar muqaddam sesuai dengan kaidahnya. Syukron ala husni ihtimamikum. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Syukron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.